Halo. Wah, Bro Hasan. Oh, Apa kabar? Sehat ya? Sehat selalu, sehat selalu. Yuk kita ke dalam yuk. Boleh, ya. Oke. Wah, akhirnya kita bisa ngobrol juga ya, Bro Hasan Kahn. Jadi gini, saya pengen tahu, penonton juga pengen tahu, yang saat ini juga ada live-nya, pengen tahu, Anda tahun berapa menjadi wali kota di Singkawang? Saya menjabat hanya satu periode, Ya. 2007 sampai 2012. Jadi 5 tahun 5 tahun, Ya. penuh ya? penuh. Full. Oke, selama Anda di sana, apa yang Anda dapatkan dari pengalaman Anda? Aduh, kalau bicara pengalaman bisa bayangkan ya, Ya. orang kuliah itu kan kurang lebih 4 tahun. Ya, Ya, selesai sarjana. Ya. Sudah dapat banyak. Ya. Ini kan 5 tahun, lebih dari 4 tahun ya. ya, Jadi banyak suka dan dukanya. Nah, banyak hal yang saya bisa dapatkan yang bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat di situ. Ya, misalnya mengembangkan festival budaya Cap Gome yang memang secara tradisional sudah ada di situ. Tapi dari dulu selalu begitu-begitu saja. Saya kembangkan menjadi sebuah festival yang eventnya menjadi event nasional. Jadi diakui oleh pemerintah pusat. ya, Malah mendapat dukungan. Salah Ya. satu. Banyak juga prestasi misalnya peningkatan produksi padi. padi, Ya. ya, Kalau dapat produksi peningkatan itu di atas 5% akan mendapat langsung penghargaan dari presiden. Nah, kami meroket sampai 40% sehingga presiden yang langsung memberikan penghargaan itu 2 tahun berturut-turut. Adipura juga, Mas Ya. Agus pasti tahu Tahu Adipura, Adipura, ya. ya. Adipura juga kita dapat ya. Di bidang lain juga mungkin saya tidak sebutkan satu persatu lah. Ya. Dan itu semuanya dampak memberikan peningkatan daya beli dan kemampuan serta kesejahteraan yang minimal lah ya, dibandingkan dengan sebelumnya itu meningkat. Ini menarik sekali. Banyak wanita dari Singkawang dibeli untuk menjadi istri di Taiwan dan negara-negara sekitar lainnya. Bagaimana itu prosesnya itu? Sebenarnya itu istilahnya kan dalam bahasa Inggris itu disebut apa? Mail order bride. Oh. Mail itu melalui pos, Ya. order Oh, ya. pesanan ya. Ya. Bride itu pengantin. Pengantin, ya. pesanan lah bahasa Pengantin Indonesianya. pesanan. Itu sebenarnya kalau history mail order bride itu berasal dari Amerika. Yes. Zaman gold rush itu ya. Ya. Pada demam emas, semua Ya. datang ke sana tambang emas. Yang datang itu laki-laki, nggak ada perempuan. Mereka kesulitan cari istri. Yes. Nah, waktu itu mereka kirimlah surat ke tanah mereka di Eropa Ya. supaya kalau ada jodoh kami mau cari ini istri yang sebenarnya untuk kirim ke Amerika dikawinin. Ya. Dari situ muncul istilah itu. Istilah itu. Nah, Ya. yang Mas Agus tanya itu sebenarnya gini, saya harus koreksi ya bahwa itu tidak sepenuhnya bisa ditafsirkan seperti model pengantin pesanan itu. Ya. Tidak demikian. Karena semuanya itu dilakukan secara adat, secara tradisi, mereka menikah sudah sesuai dengan budayanya. Nah, berikutnya lagi secara legal mereka juga daftarkan. Kalau kita di Indonesia ini kan catatan sipil gitu Ya. ya. Nah, di Taiwan itu juga ada seperti itu. Sehingga itu legal. Legal ya. Ada istilah juga salah. Mereka bilang itu kawin kontrak. Ya. Tidak. Itu Istri tidak simpanan gitu Iya, bukan ya? bukan. Bukan. Itu istilah yang Mas Agus bilang itu memang berat sekali dan banyak orang salah paham. Karena saya pergi ke Taiwan, saya meninjau mereka langsung, Ya. melihat mereka langsung, kemudian diundanglah mereka kumpul, mereka jamu saya. Ya. Ada yang memang dari kampung saya sendiri. Ya. Sebenarnya ada satu hal yang sangat mengharukan saya. Ya. Pengasuh saya sejak saya umur 45 tahun itu juga kawin ke sana. Begitu. Jadi kawin dengan pensiunan tentara, Ya. veteran. Ya. Ini ceritanya panjang. Awal-awalnya memang yang mencari istri dari Asia Tenggara ini adalah pensiunan tentara. Kisahnya katanya, ketika tentara itu pensiun, kalau dia tidak punya keluarga, tidak punya anak istri, ketika dia meninggal, semua asetnya diambil oleh negara. Ya. Nah, oleh sebab itu dia harus cari pendamping, apalagi punya anak, itu bisa menjadi warisan, diwariskan kepada keturunannya. Nah, sejak itu tahun 70-an ya saya ingat ya, itu banyak yang begitu. Itu awalnya. Yes. Ketika saya ke sana, itu dalam
misi menjalin sister city dengan salah satu kota di Taiwan, kota Yangmei namanya. Itu wali kota itu bertanya, saya cerita soal ini, yang pengasuh saya, dia bilang ada alamatnya nggak? Saya kasih alamatnya, kemudian dijemput. Sudah tua, waktu itu udah 70-an ya. 70-an. Saya Gadisnya? ketemu Wanitanya? dianya, tapi suaminya udah meninggal waktu saya meninjau. Oh, ya. Yang tentara itu sudah meninggal. Oke. Waktu saya meninjau, udah tua sekali. Saya ingat dia waktu masih nyuapin saya makan, mandiin saya. Ya. Gitu. Saya tanya, mau kembali ikut saya kembali ke Singkawang nggak waktu itu kan? Ya. Nah, dia bilang tidak mau lagi. Sekarang sudah meninggal ya. Ya. Jadi ada rasa haru juga saya melihat dia. Betul. Tapi kehidupannya oke. Oke ya. Nah itu salah satu contoh ya. Ya. Bahwa benar-benar mereka menikah. Ya. Jadi kalau mereka mengambil istri dari Singkawang, mereka melakukan pembekalannya, di-upgrade gitu ya. Jadi artinya penampilan kepribadiannya, pendidikan intelektualnya, itu semuanya dijamin, dilaksanakan. Nah, mengenai ini ada satu cerita. Waktu saya berkunjung ke sana, pihak pemerintah lokal melalui satu asosiasi atau perkumpulan sosial membawa saya ke perkumpulan mereka. Biasanya malam hari tertentu, dalam seminggu beberapa kali, mereka dilatih. Kan ada yang nggak bisa bahasa Taiwan itu. Ya. Mereka belajar macam-macam kerajinan dan diajarkan hal-hal yang sifatnya Etika. Taiwan etika juga, cara hidup orang Taiwan dan sebagainya. Nah dari situ tuh bukan hanya Singkawang Indonesia saja, ada dari Vietnam, dari Myanmar, Asia Tenggara gitu. Asia Tenggara ya. Jadi bukan hanya Singkawang ya? Enggak ya. Ternyata enggak. Ternyata enggak. Saya lihat, wah, saya tanya ini siapa? Terus mereka menari, yang membuat saya merinding. Mereka bisa nyanyi lagu Indonesia tanah air. Berarti masih ada merah putih di dadanya ya, meskipun mereka sudah berganti warga negara. Ini apa ya? Kisah nyata. Ya. Nah itu yang banyak orang tidak tahu. Kalau saya sendiri tidak ke sana melihat, saya tidak tahu. Nah ini ya. Soal kasus ada 1-2 kasus yang bernuansa human trafficking, diambil, terus dipekerjakan macam-macam, kemudian ada yang mengalami penyiksaan atau menikah dengan yang tidak tepat. Itu case by case ya. Case by case ya. Dan itu minimal ya, minus ya, kecil ya persentasenya ya. Bad things happen ya. Banyak masalah tidak benar bisa terjadi di mana saja, dan itu tidak bisa digeneralisir dengan apa yang sebenarnya fakta terjadi. Nah, Mas Agus tadi tanya kan, saya dijelaskan oleh Taiwan bahwa dia bilang Pak Wali Kota waktu itu masih wali kota ya. Seperti saya juga ya. Ada bupati kan, sebelum dan sesudahnya. Tanya, nggak usah khawatir dengan kondisi mereka, maksudnya wanita kawin itu. Anak-anak mereka yang lahir itu adalah anak-anak kami. Jadi setiap tahun negara menganggarkan sebuah dana yang cukup besar untuk pendidikan mereka. Kan mereka tahu bahwa yang kawin ke sana, menikah ke sana bukan dari kelas ekonomi menengah atas, menengah bawah. Jadi itu semua ditanggung negara. Dan saya lihat sendiri dengan mata kepala sendiri, pendidikan di sana itu luar biasa. Saya merasa tuh di sana itu happy ya. Karena kalau dibandingkan dengan Indonesia, jauh lah kita ketinggalan. Itu nggak apa-apa kita ngomong kan, fakta ya. Jadi saya bilang oke, ikhlas. Terus saya berharap nih, suatu saat mereka besar, dia tahu tanah air mamanya itu, ibunya itu di sini gitu loh. Di Indonesia, cobalah kembali, bisa berbuat sesuatu, membangun atau apa. Jadi istilah anak jadah itu nggak ada ya? Nggak ada, apalagi haram jadah. Haram jadah nggak ada ya? Nggak ada. Wah hebat. Itu benar. Sampai sebegitu intensnya ya mereka ya, konsekuensinya itu mereka jalankan semuanya ya. Mereka juga bilang bahwa hukum di Taiwan itu sangat keras dan tegas. Kalau ada ketemu yang melanggar hukum, seperti yang orang ngomong soal itu ya, satu dua kasus yang terjadi itu sangat berat. Berat hukumannya. Itu negara hukum kok. Jadi orang yang tidak menyelami masalah ini kan hanya tahu cerita saja. Betul. Waktu itu memang banyak media yang interview, wawancara soal ini. Saya bilang itu case by case. Memang terjadi ada kasus-kasus, tetapi tidak bisa digeneralisir. Itu. Di Singkawang ini ada beberapa ras atau beberapa suku di sana.
Oh, sebenarnya yang pernah saya identifikasi itu, yang saya identifikasi ya, suku bangsa Indonesia kita ini di situ ada 30-an. 30-an. Tapi yang lokal, yang sudah memang dari dulu tinggal lama, itu tiga suku atau 3 etnis ini yang selalu dibilang 3 pilar suku di Kalbar adalah Tionghoa, Dayak, Melayu. Besar, 3 besar. Dan itu sudah hidup di situ berabad. Dengan damai ya. Damai. Terjadi sinergi akulturasi budaya yang melahirkan hal-hal yang baru. Waktu peristiwa Sampit, Anda di mana? Sampit itu Kalteng ya. Kalteng. Sebenarnya beberapa kali konflik yang terjadi. Waktu saya belum merantau dan sekolah di Jawa, pernah kejadian. Setelah saya tinggal di Jakarta, yang kalau peristiwa Sampit saya sudah di Jakarta. Jadi Anda tidak melihat secara mata ya, langsung fisik melihat di lokasi tidak ya. Tapi laporan pengiriman berita dengan saudara dari teman itu selalu update. Masalah kerajinan tangan, keramik. Sebenarnya ada beberapa jenis kerajinan di situ ya. Tapi salah satu yang origin dan sudah berusia berabad-abad ini memang keramik Singkawang yang agak khas. Ini saya cerita sedikit, Mas Agus. Dahulu Kalimantan Barat itu, saya ngomong Kalimantan Barat ya. Itu zaman belum ada produksi macam-macam piring, gelas, cangkir, keramik lah atau plastik lah, melamin lah. Itu di Kalimantan Barat tuh Singkawang itu merupakan sentra atau pusat produksi keramik untuk kebutuhan rumah tangga. Macam-macam. Jadi setiap hari itu bertruk-truk bahan keramik dari tempat untuk sambal, cangkir, piring, mangkok, semuanya dikirim ke seluruh Kalimantan Barat menjadi alat dapur. Nah sekarang dengan banyaknya pilihan produksi baru sudah tidak ada lagi. Nah yang paling khas, yang origin itu adalah suatu karya seni berupa tempayan ya, atau pasu atau pot yang bermotif naga, bermotif bunga, ada lagi motif 8 dewa berbeda orang Chinese gitu ya, dan macam-macam. Dan itu motif-motif itu ditelusuri banyak yang berasal dari dinasti Ming. Dinasti Ming itu abad 15, tahun 1400 sekian. Iya, cukup banyak orang tahu tentang dinasti Ming ya. Sangat ya. Dan itu memang katanya di Indonesia satu-satunya yang khas seperti itu hanya ada di Singkawang. Di tanah asalnya di Tiongkok daratan saja sudah tidak memproduksi model begitu lagi. Dan cara pembakarannya pun sudah tidak ada. Di sana masih menggunakan cara pembakaran yang aslinya. Nah ini yang unik. Banyak orang yang mengerti seni dan mencintai seni sangat suka produk itu. Anda membuat sebuah festival budaya, festival kesenian di sana. Bagaimana Anda merangkumnya itu, mengajak mereka untuk terlibat? Ini, waktu saya menjabat, saya kan berpikir untuk membangun suatu daerah, kita harus ada primadona tertentu yang bisa kita jual, yang bisa menghasilkan penghasilan asli daerah, PAD gitu ya. PAD. Nah, salah satunya adalah peristiwa atau festival budaya Cap Gome itu. Sejak saya kecil ya sudah ada. Tetapi hanya begitu-begitu aja perayaan kan. Dan setelah hari H-nya itu selesai ya udah sepi. Nah, waktu saya menjabat itu kita lagi trendy nih soal industri pariwisata. Terus pariwisata itu apa? Nah, saya mendapat inspirasi dari Bu Mutia Hatta, putrinya Bung Hatta. Bung Hatta kita. Beliau cerita ke saya ketika beliau berkunjung ke Singkawang kan. Dia bilang, Pak Wali, itu yang namanya wisata tidak hanya alam, keindahan. Itu ada wisata selain alam, ada wisata religi, wisata historis, sejarah, situs-situs ya, wisata budaya, kuliner, macam-macam. Di situ saya terbuka. Saya punya potensi ini. Nah, sejak itu saya kembangkan. Jadi tidak hanya ramai di hari H itu. Nah, sejak malam Imlek gitu ya, kita bikin, kita kemas itu selama 2 minggu sampai hari Capgo, orang Tionghoa bilang 15 itu, ya Cap Gome itu sebagai penutup perayaan Imlek itu penuh tiap hari. Caranya gimana? Jadi semua suku-suku yang tadi Mas tanya itu kita kumpulkan. Mereka punya sanggar, punya kesenian, kumpulan apapun yang bisa dipamerkan, kita tampilkan. Di mana ada panggung rakyat yang bergantian mereka tampil. Kita bikin bazar.
Mereka boleh menjual semua kerajinan, UKM dan lain sebagainya. Ya, kayak pasar malam, setiap orang pergi ke sana ramai-ramai. Nah ini kan menggerakkan ekonomi yang sangat signifikan sampai puncaknya hari ke-15 itu, festival pawai itu ya. Oh ya. Yang spektakuler, orang lihat ya, masuk TV kemana-mana, tersedia di mana-mana. Kalau di Kalimantan Kalbar ini bersatunya beberapa ras itu tuh yang paling tertata ya, dibandingin yang lain ya. Saya nggak berani klaim itu paling tertata, tapi Singkawang sendiri pernah mendapat predikat baru-baru ini beberapa tahun yang lalu ya. Dia meningkat terus sampai akhirnya menjadi kota yang paling toleran. Yang ini penghargaan diberikan oleh dari sekian kota yang dinilai, Singkawang teratas waktu itu. Tentu daerah lain juga ada, tapi Singkawang teratas. Paling toleran, berarti kehidupan di sana toleransinya tinggi. Ya, keragamannya. Saya ingin mengatakan bahwa begini, kalau mengenai wisata, kalau ada orang penasaran, saya berani mengklaim gitu ya, karena ini juga diakui, Singkawang itu sebenarnya itu miniatur dari Kalimantan Barat. Lebih berat lagi, dia miniatur Indonesia. Mengenai bineka, keberagaman. Keberagaman. Berbeda-beda tapi tetap satu. Nah itu seperti melting pot, kawin campur biasa, interaksi budaya biasa, dan macam-macam biasa. Sampai kita dijuluki kota toleran waktu itu. Nah, ini mungkin yang bagi yang penasaran ingin datang ke Kalimantan Barat, ya kalau ke Kalimantan lain, provinsi lain silakan. Kalau mau ke sana, Anda tidak punya waktu, datang ke Singkawang saja. Anda sudah hole in one, sudah dapat two in one. Wah, ini hole in one. Ketika Anda mau lihat lebih spesifik, misalnya budaya atau lokasi orang Dayak, boleh pergi ke hulu, misalnya Kapuas Hulu, Melawi, atau mana-mana. Anda mau lihat budaya Melayu lebih mendalam, Anda bisa ke Sambas. Ya, Mas Agus kan sudah pernah syuting di keraton itu kan. Nah, kalau mau lihat Tionghoa punya budaya, Singkawang ini yang paling komplit. Nah itu, setelah itu Anda sudah mendapat gambarannya. Nah itu memang satu kelebihan dan keunikan. Oke guys, Agus Milas Official, tadi Anda sudah mendengarkan bagaimana kupasan dari Kalimantan Barat, khususnya kota Singkawang. Banyak hal-hal yang menarik di sana. Keragaman yang terjaga, saling toleran. Mereka mempunyai tempat-tempat wisata yang sangat menarik tentang budaya-budaya yang dilahirkan dari bermacam ras menjadi sebuah satu bentuk yang dihormati oleh semua ras yang ada di situ. Sampai jumpa, sampai bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment. Agus Milas Official. Yes.